Kita akan mengikuti pelajaran sore hari ini dengan tema penyelenggaraan penebusan dari 10 perintah. Penyelenggaraan penebusan dari 10 perintah ini bagian yang pertama. Nah, ini di pelajaran dari buku Sejarah Penebusan yang ke-7 yang berbicara tentang 10 perintah, memahami 10 perintah sebagai perjanjian kekal bagi generasi demi generasi. Kita akan mempelajarinya dari sudut pandang sejarah penebusan. Maksudnya apa? Kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan kehendak Allah dalam mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ini adalah bagian yang pertama, jadi kita akan lanjut terus mengenal tentang 10 perintah, maknanya bagi kita apa. Tetapi kita tidak akan sangat detail. Nah, di sini saya minta dari saudara-saudari untuk baca bukunya gitu ya. Buku yang ketujuh yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, Seri Sejarah Penebusan. Baik, firman Tuhan di Keluaran 20 ayat 1 sampai 3 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, em, kita lihat mengenai perintah yang pertama ini, analisis perintahnya, kita akan lihat ya. Keluaran 20 ayat 3 dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hal yang sama ditulis di kitab Ulangan pasal 5. Ulangan 5 ayat 7, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini perintah Tuhan dikatakan jangan ada padamu. Mu di sini menunjuk siapa? Menunjuk kepada orang Israel. Siapa orang Israel? Itu adalah orang yang telah dipimpin keluar dari rumah perbudakan Mesir. Orang-orang yang telah dipimpin keluar dari rumah perbudakan Mesir. Kalau kita lihat hari ini, siapa? Mu di sini. Tuhan sementara berbicara kepada orang-orang yang telah menerima keselamatan lewat darah Yesus Kristus. Lewat apa? Darah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita semua yang telah menerima keselamatan lewat Yesus, kita ada hutang untuk apa? Bayar kasih karunia Tuhan. Caranya gimana? Caranya dengan menaati perintahnya. Dan perintahnya, perintah yang pertama bagi kita hari ini yang telah dibebaskan dari dosa dan maut itu adalah apa? Jangan ada Allah lain katanya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. El panaya atau panim di depan wajahku. Jadi di depan Tuhan. Ya, jangan ada Allah lain. Nah, jadi tidak boleh meletakkan berhala dimanapun dalam kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 7 sampai 8. Di sini jangan ada Allah lain katanya. Allah lain Elohim Ahirim. Sini kata Allah itu memang Elohim, tetapi ini berbeda. Menunjuk kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang Mesir. Tetapi karena orang Israel ada di sana 430 tahun, lama-kelamaan mereka juga ikut menyembah berhala. Sudah terbiasa, terbiasa. Ya, jadi dalam kehidupan mereka itu suatu hal yang biasa. Oh, menyembah berhala ya, it's okay ya. Memang mereka begitu, ya, memang mereka begitu. Pada akhirnya ikutan seperti itu. Nah, jadi dikatakan em, Allah lain menunjuk kepada berhala-berhala yang orang Israel juga sembah. Ya, memang ada bukti orang Israel menyembah juga. Ada. Kalau kita lihat ketika di kaki Gunung Sinai orang Israel menyembah lembu berhala kan, ya lembu emas kan, berhala lembu emas. Itu dari mana itu? Itu dari Mesir itu, bukan dari Tuhan. Mereka nggak belajar itu dari Tuhan, dari Mesir. Kemudian ada kata jangan, jangan di sini. Ini sangat tegas, mutlak. Jadi hari ini, besok dan kapanpun jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini ayat-ayatnya. Ya.
Jadi perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bagi kita semua yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat darahnya yang kudus, jangan kita ada berhala-berhala yang kita bawa di hadapan Tuhan. Jangan. Ya. Hari ini, masa depan, jangan. Perluasan perintahnya, kalau kita lihat, perintah ini memiliki hubungan yang sangat erat kepada hal penyembahan. Maksudnya apa? Ini mengajarkan kepada kita siapakah tujuan, target, atau subjek penyembahan kita. Subjek penyembahan kita itu adalah siapa? Allah. Satu-satunya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita lihat, Yesus Kristus menekankan mengenai hal ini ketika menjelaskan hal hidup kekal. Ya, dikatakan apa? Di ayatnya yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya lihat di sini ya. Satu-satunya Allah yang benar. Enggak ada yang lain, cuma Dia saja. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Trinitas, Tritunggal, inilah subjek atau sasaran penyembahan kita. Jadi di dalam kalau di dalam buku Sejarah Perusahaan seri yang ke-7, detailnya perluasannya itu Pendeta Abraham Park menekankan ibadah memperingati orang yang sudah mati itu adalah penyembahan berhala yang serius. Ya, ibadah hanya untuk Tuhan saja. Mungkin muncul muncul pertanyaan. Jadi yang ibadah 40 hari, ibadah 1 tahun, ibadah ibadah yang seperti itu ibadah apa jadinya? Apakah boleh itu dilaksanakan? Gitu ya. Ibadah bukan untuk memperingati orang yang mati. Maksudnya apa? Bukan untuk mengingat-ingat orang yang mati. Pada akhirnya ibadah yang menjadi tujuan ibadah adalah orang yang mati. Nggak boleh seperti itu. Ibadah kita hanya tentang siapa? Allah saja. Itu sebabnya ibadah di dalam keluarga yang sedang berduka itu bukan untuk memperingati orang yang mati. Bukan. Tetapi untuk apa? Memberikan penghiburan dari Allah. Harus seperti itu. Jadi Yesus saja yang menjadi subjek. Allah Tritunggal yang menjadi subjek dari ibadah kita. Seperti itu. Gitu ya. Jadi Tuhan, ibadah apapun Tuhan harus menjadi fokus. Harus menjadi fokus. Ya. Di Roma 14 ayat 6 dikatakan siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ya, jadi jangan lupa ini. Oke, ibadah apapun tujuannya siapa? Allah. Allah menjadi sasaran ibadah kita. Kemudian bagi yang tidak menjaga perintah pertama, itu ada hukuman yang sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Contoh gitu ya, bagi mereka yang memanggil arwah, ya pemanggil arwah, jika ada pemanggil arwah di antara kaum Israel, maka pemanggil arwah itu harus dibunuh. Nggak boleh ada. Kenapa? Karena pemanggil arwah itu membuat orang-orang umat Tuhan tidak datang kepada Allah tetapi pergi kepada setan. Seperti itu. Saul pun sama. Di 1 Samuel 28 ayat 7, 31 ayat 6, Saul dia mencari perempuan pemanggil arwah. Ini menjadi dosa yang sangat berat sehingga apa? Hal yang buruk terjadi kepada dia dan juga keluarganya. Contoh yang lain, Yerobeam mendirikan 2 lembu emas dan menyebabkan orang Israel menyembah, ya, menyembah lewat memberikan korban persembahan kepada lembu emas ini. Akhir dari Yerobeam gimana? Dia mati, ya, dia mati. Jadi pelajaran penebusannya apa? Kalau kita lihat, kalau kita lihat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
perintah yang pertama ini esensinya telah ada di Taman Eden, di dalam Taman Eden. Akan tetapi Adam mereka melanggar. Mereka melanggar perintah yang pertama. Mereka seharusnya hanya taat kepada perintah Allah, kepada firman Allah. Tetapi mereka lebih mendengar perkataan ular. Perkataan ular. Dengan lebih mendengar, lebih taat kepada perkataan ular, pada akhirnya ular menjadi Allah yang baru bagi mereka. Menjadi berhala bagi mereka. Jadi mereka gagal menjaga perintah yang pertama. Yesus, dia adalah Tuhan, dia firman pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1. Firman, Yesus Kristus. Dikatakan bahwa Yesus ada berdiam di antara kita. Jadi Yesus saja yang menjadi target penyembahan kita. Tidak boleh yang lain. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Ya. Orang-orang di zaman itu, Yesus tegur mereka semua. Mereka berpikir bahwa Abraham adalah bapa mereka, Allah itu bapa mereka. Tetapi Yesus bilang, bukan, iblislah yang menjadi bapamu katanya. Iblis katanya. Kenapa? Kenapa Yesus menyatakan fakta itu kepada mereka? Karena mereka seharusnya menjadi anak-anak Allah, menjadi anak Bapa, mereka harus melihat firman Yesus, menerimanya dan melaksanakannya. Tetapi justru mereka menolak Allah, menolak Yesus Kristus. Yohanes 4 ayat 44. Yesus bilang apa? Yesus bilang, ya, iblislah yang menjadi bapamu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi iblis penuh dengan dusta. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Nggak ada kebenaran. Jadi tidak menerima firman Allah itu pada akhirnya menjadi apa? Bukan menjadi netral, bukan. Bukannya menjadi tidak memihak, bukan. Itu artinya tidak menerima firman Tuhan, tidak ada di posisi Tuhan. Artinya sudah menolak Tuhan, menantang Allah. Seperti ini. Jadi kita perlu melihat, kita perlu belajar bahwa Yesus Kristus dialah satu-satunya Allah, ya, dialah utusan Allah. Kita perlu pegang dia sampai akhir, ya. Yang kedua, perintah yang kedua itu adalah perintah yang kedua, jangan membuat patung bagimu. Kita baca Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hal yang sama di Ulangan 5 ayat 8 sampai 10. Ulangan 5 8 sampai 10. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi ya, aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, di sini analisis perintahnya, jangan menyembah atau jangan beribadah kepada berhala, kepada patung katanya. Zaman Perjanjian Baru, kalau kita lihat Rasul Paulus menekankan, berhala itu bukan hanya berhala yang kelihatan mata, bukan hanya patung saja, tetapi yang tidak kelihatan. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Jadi hal-hal yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Meskipun itu baru ada di dalam pikiran, masih di dalam hati, belum dieksekusi, Tuhan katakan itu penyembahan berhala. Harus berhati-hati. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dimulai dari hati. Dimulai dari hati, dimulai dari pikiran, pada akhirnya itu akan dibuahi. Itu akan dibuahi. Jadi jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan. Pendeta Abraham Park seringkali memberikan contoh ini. Kalau ada burung yang hinggap di kepala kita, jangan biarkan dia bersarang. Gitu ya. Kita semua masih lemah karena kita semua manusia. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Ketika kita jatuh dalam pencobaan, meskipun kita berdoa, jauhkanlah kami dari pencobaan, tetapi kita jatuh dalam pencobaan, jangan lama-lama di situ. Jangan. Harus segera bangkit keluar. Gitu ya. Minta bantuan Yesus untuk bekerja di dalam kita. Roh Kudus bekerja dalam kita. Kemudian di situ ada kata Allah yang cemburu. Cemburu, karena cemburu, menyala-nyala. Ini mencintai dengan sangat mendalam. Ya, emosi kenapa? Nggak mau miliknya diambil orang. Jadi kalau kita lihat dari secara negatif, ini cemburu itu kayaknya apa ya, negatif sekali gitu ya. Ya, suatu hal yang tidak perlu gitu. Tidak perlu. Akan tetapi, akan tetapi ini berbeda dengan iri. Iri menunjuk kepada marah karena milik orang lain. Cemburu marah karena milik sendiri. Kalau suami jalan apa lagi jalan dengan suami, tiba-tiba ada eh, perempuan yang lebih muda, yang lebih seksi lewat di samping gitu kan, dia lirik gitu kan. Nah, ibu-ibu pasti akan cubit suaminya kan? Kenapa? Ya, karena nggak mau miliknya jadi milik orang lain. Ya, seperti itu. Ulangan 4 ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kenapa Allah itu cemburu? Karena kita adalah milik milik Allah. Kita milik Allah. Ketika beribadah, menyembah, menyukai hal yang lain, terlebih Tuhan, melebihi Tuhan, maka kita menjadi sasaran cemburu Allah dan kita akan dihukum, gitu ya. Nah, di sini em, dijelaskan dengan detail bahwa orang yang membuat patung dan menyembahnya, yang memberi hatinya kepada eh, berhala, kepada Allah lain, itu adalah orang yang membenci Tuhan katanya. Membenci Tuhan. Jadi orang yang beribadah menyembah kepada Allah lain adalah orang-orang yang membenci Allah. Membenci Allah. Allah balaskan sampai keturunan ketiga sampai keempat. Wow. Kenapa? Karena biasanya di zaman itu keturunan yang ketiga dan keempat masih hidup dengan orang, ya, dengan orang masih hidup semasa. Ya. Tiga keturunan, empat keturunan ini masih hidup semasa. Maka Tuhan akan membuat membuat mereka menyaksikan hukuman Allah. Makanya Tuhan bicara seperti ini. Ini kan belum terjadi. Jadi Tuhan kasih warning di awal supaya mereka tidak melakukan. Tuhan sangat mengasihi, ya, mengasihi kita semua, mengasihi umat Israel. Makanya dia kasih tahu pencegahan, jangan sampai seperti itu. Jangan, ya. Nah, dikatakan Tuhan akan membalaskan. Artinya apa? Tuhan pasti akan mencari orang yang melakukan, orang yang menyembah berhala, orang yang sujud kepada berhala, dan Tuhan akan hukum mereka. Tuhan akan hukum. Sebaliknya, Tuhan katakan bahwa Dia akan menunjukkan kasih setia kepada orang yang mengasihinya, mengasihi dirinya katanya. Keluaran 20 ayat yang ke-6. Jadi
kita bisa lihat bahwa Keluaran 20 ayat 6 dikatakan aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Siapa mereka ini? Orang yang seperti apa? Itu yang mengasihi aku, yang mengasihi Allah, yang berpegang pada perintah Allah. Ribu-ribu di sini ini menandakan banyak, gitu ya, banyak sampai apa? Sampai tidak terhitung, tidak terhingga, sehingga menunjuk kepada selama-lamanya, ya selama-lamanya. Jadi Tuhan akan menunjukkan kasih setianya, kasih karunia-Nya kepada orang yang mengasihi Allah, yang menjaga firman-Nya, perintahnya. Berapa lama Tuhan akan sayang, akan curahkan kasih karunia-Nya? Selama-lamanya. Makanya ada lagu, ya, lagu itu kasih Allah tak berkesudahan, gitu ya, tak berkesudahan, tidak ada selesainya, untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur menyanyikan kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan itu dengan luar biasa. Jadi ketika kita menjaga firman Allah, kita hidup sesuai dengan firman, Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka kita akan dilindungi Allah. Kasih karunia-Nya itu akan selalu melindungi kita. Haleluya. Perluasan perintah, mari kita lihat bersama-sama. Mengenai perintah yang kedua ini, mengenai larangan membuat patung, menyembah, ya, menyembah patung, itu ada di Keluaran 22 ayat 22 sampai 26, Ulangan 6 ayat 10, Ulangan 7 ayat 26. Nah, kalau kita lihat, jika perintah pertama itu tentang subjek penyembahan, Allah itu adalah sasaran fokus dari penyembahan. Perintah kedua ini mengenai metode penyembahan, tentang caranya. Caranya. Dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Artinya apa? Artinya kita hanya sujud menyembah kepada Allah saja. Hanya sujud menyembah kepada Allah saja. Nggak boleh kepada yang lain. Nggak boleh kepada yang lain. Hati kita hanya mengasihi Allah saja. Tidak boleh kepada dunia. Jangan. Ya. Makanya kalau kita lihat, kita datang ke gereja, fokus kita kepada Allah kan? Nah, ketika kita menyembah, kita berbakti, ini menuntut kita untuk apa? Untuk fokus. Betul ya? Dengan hati yang seperti apa? Dengan hati yang mengasihi Dia. Cara mengasihi Dia dengan apa? Dengan mendengarkan dan memegang perintah Allah. Sama kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia, untuk menghormati orang tua, mengasihi orang tua, artinya kita mendengarkan. Makanya istilah orang Indonesia itu jadi anak yang dengar-dengaran. Betul ya? Dengar-dengaran. Demikian juga kita kepada Allah, kita harus jadi anak yang dengar-dengaran. Bagi mereka yang tidak menjaga perintah kedua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nebukadnezar, setelah uh, dia itu apa ya? Dia mendengar mimpi dari Daniel, uh, makna mimpi yang dialami lewat Daniel, dia membangun patung yang luar biasa dan dia paksa kepada semua orang, semua rakyatnya untuk menyembahnya, gitu ya. Dia lakukan hal seperti ini, kemudian dia juga apa? Dia menyombongkan dirinya. Dia menyombongkan dirinya bahwa apa? Dia mencapai segala sesuatu gara-gara apa? Gara-gara dirinya. Pada akhirnya Tuhan hukum dia. Dia hidup 7 tahun seperti binatang. Ya, seperti binatang. Daniel 4 ayat 28 sampai 33. Wahyu 22 ayat 15 referensinya. Nah, jadi kehidupan Nebukadnezar itu sangat malam. Sangat malam. Dalam kehidupan kita benar-benar kita pun meskipun berhadapan dengan maut, mari jangan meninggalkan Yesus.
Pelajaran penebusannya kita lihat di Kejadian 3 ayat 6, ular mengatakan, ya, ular mengatakan bahwa oh di Kejadian pasal 3, ular mengatakan bahwa tidak apa-apa untuk memetik makan buah yang dilarang itu. Tuhan larang cuma gara-gara apa? Tuhan tidak mau Hawa, manusia, menjadi seperti Allah, gitu ya, tahu tentang baik dan jahat. Setelah itu, setelah mendengarkan perkataan ular, setelah mendengarkan perkataan ular, sudut pandang perempuan itu ketika melihat pohon buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu berbeda. Dia lihatnya sebagai apa? Dia lihatnya sebagai baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, katanya. Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kalau kita lanjut, itu seperti memberikan pengertian. Bayangkan buah apa yang kalau makan, itu kita akan menjadi baik dan kita akan menjadi berhikmat. Banyak pengetahuan. Nggak ada kan? Mau beli di total buah sekalipun, mau buah yang seperti apapun, nggak ada yang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, Adam dan Hawa, mereka makan buah itu dan melanggar. Kenapa? Apa yang terjadi di sini? Ya, yang terjadi adalah setelah mereka lebih mendengar perkataan ular daripada perkataan Tuhan, daripada firman Tuhan, mereka lewat sekarang kan yang menjadi nomor satu itu adalah ular itu. Pada akhirnya mereka ikut persis apa yang dikatakan oleh ular itu. Pada akhirnya mereka setelah memberikan telinga dan hati pikiran mereka kepada ular, badan mereka pun ikut gitu ya, melakukan. Dengan mereka menaati perkataan ular, mereka sementara sujud dan menyembah. Sujud dan menyembah. Menyembah siapa? Menyembah ular itu. Mereka lebih taat kepada ular kan? Pada akhirnya mereka kehilangan gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Mereka kehilangan gambar dan rupa Allah. Yesus Kristus, dia adalah rupa Allah yang kekal. Di dalam dia ada rupa Allah yang kekal. Ya, gambar Allah yang kekal. Kolose 1 ayat 15 dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena keserakahan dari yang muncul di dalam perempuan itu, maka dia lakukan, dia ambil. Karena ada keserakahan kan? Ada keserakahan di dalam dia. Dia ambil. Ini merupakan bentuk penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Seperti ini. Jadi pada akhirnya lewat perintah pertama dan perintah yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembahnya, jangan membuat patung dan sujud menyembahnya, katanya. Menyerupai apapun jangan dibuat. Pelajarannya bagi kita hari ini, betapa pentingnya kita untuk apa? Untuk selalu memandang kepada Yesus saja sebagai target penyembahan kita, target ibadah kita. Dengan demikian, maka kita akan melihat apa? Melihat firman Tuhan itu seperti apa, dan kita akan menyembah Dia sesuai dengan cara Tuhan. Sesuai dengan apa? Cara Tuhan. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Ya, kiranya saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita semua dimampukan untuk menjalankan kehidupan beribadah. Kehidupan beribadah yang memulai hari berfokus kepada Yesus dan menutup hari hanya berfokus kepada Yesus saja. Kita menjalani kehidupan kita hari ini dengan tidak terfokus kepada dunia, tidak memberikan hati kita kepada dunia, melainkan memberikan hati kita dan ketaatan kita
kepada Yesus saja. Mengosongkan pikiran kita dari hal-hal duniawi seperti yang dikatakan di Kolose 3 ayat 5. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.